Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani, saya dari kelas 6B Matematika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Kan teman saya sudah menjelaskan cara mengerjakan soal meminimumkan, maka pada kali ini saya akan menjelaskan soal memaksimumkan. Baiklah, kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Maksimumkan fungsi tujuan 30x1 ditambah 40x2. Nah, di sini fungsi kendalanya itu ada 3. Yang pertama itu 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 120. Yang kedua itu x2 kurang dari sama dengan 20. Yang ketiga itu 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 40. Dengan xi-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk I-nya, karena di sini saya memakai 2 variabel, maka I-nya itu ada 2, 1, 2. Nah, kita masuk ya pembahasannya. Langkah pertama itu, kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan dengan cara menambahkan variabel slack. Nah, karena di sini variabelnya paling besar itu adalah x2, maka kita tambahkan variabel slack-nya itu dari x3. Nah, ini ya, untuk yang pertama kita tambah x3 sama dengan 120. Yang kedua itu kita tambah x4 sama dengan 20. Nah, yang ketiga itu kita tambah x5 sama dengan 40. Karena variabelnya sudah bertambah, maka untuk i-nya juga bertambah jadi 5. Nah, dengan x3, x4, dan x5 itu disebut variabel slack. Nah, yang b-nya, kan fungsi tujuannya itu adalah 30x1 ditambah 40x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5. Nah, ini kita ubah ya. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi seperti ini sama dengan 0. Nah, yang ini tadi, yang ini ikut ya. Nah, yang ini ikut. Nah, ke sini. Ditentukan pula bahwa x3, x4, dan x5 itu disebut dengan variabel basis. Oke, seperti ini ya. Oh ya, kita besarkan dulu. Nah, seperti itu. Nah, langkah 2-nya itu adalah kita buat tabel simplex-nya ya. Nah, nih. Nah, cara untuk membuat tabel simplex-nya itu yang pertama, masukkan koefisien pada persamaan sebelumnya ke tabel berikut ini. Nah, caranya itu ya. Yang pertama kita buat dulu ya, ini fungsi kendalanya. Nah, ini karena variabelnya ada 5, kita bikin 5, dan untuk yang di bawahnya ini kita bikin variabel slack yang ini. Nah, kita masukkan ya. Untuk kendala 1, kita masukkan ke baris x3. Untuk kendala 2 itu kita masukkan ke baris x4, dan untuk kendala 3 itu kita masukkan ke baris x5 seperti ini. Nah, yang atas ini adalah fungsi tujuannya ya. Sama sih, nah seperti yang ini tadi. Kan karena z-nya itu hanya ada x1 dan x2, nah min 30 dan min 40, maka kita masukkan, nah x1-nya min 30, x2-nya min 40. Begitupun seterusnya. Nah, seperti ini. Ini RHS ini adalah solusinya ya. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menilai fungsi tujuan. Nah, maksudnya itu adalah kita periksa apakah pada fungsi tujuannya semuanya sudah bernilai positif. Nah, jika tidak, maka kita harus menentukan dulu kolom kuncinya. Maksudnya itu adalah kita harus mengubah fungsi tujuan ini menjadi positif. Semuanya harus positif gitu ya, dengan cara yang saya bilang tadi, kita tentukan kolom kuncinya dengan cara memilih nilai negatif yang terkecil. Nah, ini ya. Nah, kita masuk ke langkah 4. Nah, untuk menentukan kolom kunci itu, kan saya bilang adalah nilai negatif terkecil. Nah, kita ketahui bahwa nilai negatif terkecilnya itu adalah min 40. Nah, berada pada kolom X2. Nah, seperti ini. Kita buat tandanya di sini. Berarti ini adalah kolom pivotnya. Terus kita tentukan pula baris kuncinya. Nah, untuk menentukan baris kunci, maka caranya itu adalah kita lakukan pembagian nilai RHS pada nilai dengan nilai pada kolom kunci.
Maaf, saya ulangi. Nah, untuk menentukan baris kunci itu adalah kita lakukan pembagian nilai RHS dengan nilai pada kolom kunci. Yang ini ya. Dengan perhitungan. Nah, ini adalah kolom pivotnya ya. Nah, RHS ini kita bagi dengan kolom pivotnya. Nah, kan 0 dibagi min 40, 0, 120 bagi 4, 30, 20 bagi 1 itu 20, dan 40 bagi 2 itu 20. Nah, kemudian kita pilih nilai positif terkecil atau PE lebih dari 0. Maka terpilihlah 20 yang ini di baris X5. Nah, X5 inilah kita sebut dengan variabel keluar. Nah, angka kunci ini adalah angka dari perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Nah, yang ini. Maka hasilnya itu adalah 2. Nah, langkah 5 kita lihat tabelnya seperti ini. Nah, oke, setelah dapat hasilnya, maka kan kita ketahui bahwa X5 tadi itu adalah yang ini. Yang ini adalah baris kuncinya. Nah, untuk mencari hasil X5-nya itu, kita harus bagi sini ya. Kita harus bagi semuanya ini dengan 2. Nah, semua baris kunci yang ada di X5 ini kita bagi dengan 2. Nah, yang ini. Kecuali yang ini tidak ya, hanya ini saja. Nah, kan setelah kita bagi maka dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita bagi semuanya dengan 2. Nah, setelah dapat hasilnya, masukkan nilai pembagian yang sudah didapatkan di atas sesuai dengan barisnya. Nah, setelah kita bagi, maka variabel X5 ini berubah menjadi X2. Nah, X2 ini adalah variabel masuknya. Nah, berikut adalah tabel literasinya. Nah, yang ini. Setelah kita masukkan ke sini ya. Oke. Langkah selanjutnya kita gunakan OBE pada semua baris dengan mengurangkan ke setiap nilai pada baris-baris X2. Dengan semua nilai kolom X2 itu harus bernilai 0. Kecuali pada kolom yang memuat angka kunci. Nah, yang ini. Nilai ini, maaf, laptopnya sedikit error ya. Yang ini. Nah, ini harus berubah menjadi 0. Pada baris X4, kolom X2 yang ini ya, bernilai 1. Maka kita harus ubah menjadi 0. Nah, cara mengubahnya itu kita harus menggunakan rumus OBE. Nah, kita harus membuat 1 ini menjadi 0. Caranya itu adalah kita bikin rumusnya X4 dikurang X2. Maka X4-nya yang ini, X4-nya itu adalah 1 dan X2-nya itu adalah 1. Maka hasilnya sama dengan 0 seperti ini. Nah, untuk OBE ini bukan hanya berlaku untuk X2 tetapi untuk semua baris X4. Nah, maka semua yang ini kita harus masukkan juga ke rumus OBE-nya X4 dikurang X2. Nah, setelah kita masukkan maka dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, oke, kita lakukan cara yang sama untuk X3 dan nilai Z-nya. Nah, pada baris X3 kolom X2 itu bernilai 4, maka kita ubah menjadi 0 dengan menggunakan rumus OBE. Nah, rumusnya itu adalah X3 dikurang 4X2. Nah, yang ini. Nah, kita ubah menjadi 0. Nah, untuk semuanya juga mengikuti ya seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, untuk baris Z juga itu kan nilainya min 40, kita harus ubah juga menjadi 0. Nah, rumusnya itu adalah Z ditambah 40X2. Nah, ini. Nah, semua nilai di kolom X2 ini sudah berubah ya. Yang ini. Nah, seperti itu.
Nah, ini sudah berubah ya. Nah, ini ya. Dan untuk nilai RHS-nya itu juga sudah berubah. Kita dapatkan hasilnya yaitu 840, 0, dan 20. Nah, perhatikan baris Z. Nah, kita perhatikan baris Z. Nah, kita lihat bahwa semua hasilnya itu sudah bernilai positif. Nah, jika semuanya sudah bernilai positif, maka tabel literasinya tidak perlu dilanjutkan, karena itu sudah bernilai optimal. Nah, ini sudah optimal. Sehingga kita dapatkan nilai maksimumnya yaitu sama dengan 800, dan untuk X2-nya atau variabel masuknya itu adalah 20. Ini. Nah, X3 dan X4 itu tidak termasuk nilai karena mereka merupakan variabel slack. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.